Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kaisareta. Di sini saya akan membahas tentang fakta dan opini dari mata kuliah Media dan Kritik Sosial. Yang pertama, saya akan membahas tentang opini. Opini adalah pendapat seseorang yang bersifat subjektif. Kenapa disebut dengan subjektif? Karena pendapat seseorang cenderung berbeda-beda tergantung dari hasil pemikirannya. Macam-macam opini biasanya terdiri dari pemikiran, ide, gagasan, pendapat, harapan, usulan, saran, penolakan, tanggapan, kritik, keinginan, persetujuan, dan lain-lain. Biasanya, dalam membuat sebuah opini harus disertai dengan alasan dan argumen tertentu yang mendukung dari pemikirannya. Sebuah opini biasanya juga dihubungkan dengan kata seharusnya, seandainya, sebaiknya, menurut saya, atau menurut pendapat saya. Ciri-ciri opini terdiri dari dua. Yang pertama, sesuai atau tidak sesuainya sebuah opini bergantung pada kepentingan tertentu. Yang kedua, benar atau tidak benarnya sebuah opini itu bergantung pada pendukung dan konteksnya. Berikut adalah contoh opini yang berada di media sosial. Di sini terdapat dua contoh opini yang disampaikan oleh dua artis ibu kota, yaitu Anji dan Jerings. Mereka berpendapat pada media sosialnya bahwa virus corona tidak semenyeramkan yang diberitahukan oleh media-media yang selama ini beredar. Pendapat mereka pun menjadi sebuah kontroversi di kalangan netizen dan mendapatkan banyak kecaman. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang fakta. Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Biasanya, fakta berisi tentang informasi yang berkaitan dengan aspek kehidupan yang bersifat nyata. Macam-macam fakta terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, fakta tentang benda, fakta tentang peristiwa, fakta tentang keadaan, fakta tentang jumlah, fakta tentang waktu, dan fakta tentang faktor dan penyebabnya. Ciri-ciri dari fakta yang pertama adalah fakta biasanya berisi tentang kenyataan. Yang kedua, kebenaran dari fakta harus sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, pengungkapan fakta cenderung apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Selanjutnya membahas tentang fakta jurnalistik. Dalam dunia jurnalistik, biasanya kita menggunakan aspek 5W1H untuk menulis berita. David Protes pun menggambarkan tentang metode verifikasi untuk menulis sebuah berita. Yang pertama adalah lingkaran terdalam, yaitu aktor kunci, di mana aktor yang terlibat langsung, yaitu saksi, polisi, atau pengacara. Selanjutnya adalah lingkar tengah, yaitu sumber primer, bisa terlihat dari dokumen otentik seperti anggaran atau notulensi rapat. Yang terakhir adalah lingkar terluar, yaitu sumber sekunder, yaitu dilihat dari liputan pers atau hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah prinsip fakta jurnalistik yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama adalah transparansi, di mana jurnalisme harus menunjukkan karya jurnalistiknya kepada para pembaca secara transparan, sehingga pembaca bisa memastikan sendiri apa yang mereka baca. Yang kedua adalah kerendahan hati, yaitu pikiran terbuka memahami suatu informasi. Dan yang terakhir adalah orisinalitas, di mana seorang jurnalis harus menuliskan sebuah berita yang dia lakukan sendiri dan benar adanya. Sekian dari saya tentang fakta dan opini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.